Saya coba mundur ke belakang, gitu kan. Ternyata dia terkunci di toilet, Masya Allah. Itu di toilet dia teriak-teriak tolong, tolong, gitu kan. Nah, namanya orang panik kan, orang kampung, gitu kan. Apalagi udah lansia, udah ibu-ibu, terkunci di dalam toilet dan dia tahu temennya sudah pada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muksid Haitami. Selamat datang Bapak Ibu sahabat sekalian yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga silahkan follow Instagram saya untuk info-info seputar umroh dan haji, juga info sebagainya. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita lancar dan juga ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillahnya di bulan suci Ramadan ini sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang telah menjalankan ibadah umroh, karena seiring dengan peraturan yang mulai membebaskan seluruh jamaah untuk bisa berangkat ke tanah suci. Dan bahkan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Arab Saudi sudah membuka untuk ibadah haji tahun 2022, di mana Arab Saudi memberikan 1 juta kuota untuk seluruh dunia, ya, dan mudah-mudahan Indonesia dapat kuota yang proporsional, ya, artinya sesuai dengan jumlah yang banyak, pendaftar jamaahnya juga banyak, ya, mendapat kuotanya yang sesuai atau proporsional. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, berbicara tentang umroh itu nggak ada habisnya, apalagi saya sebagai seorang mutawid atau tour leader yang memang kerjaannya saya adalah mengantar jamaah umroh ke tanah suci. Tentu setiap saya bawa jamaah ada saja kejadian-kejadian yang menimpa jamaah atau bahkan menimpa saya sendiri, dan di sana saya selalu mengambil iktibar atau selalu mengambil manfaat. Apa sih yang dapat saya petik atau hikmah apa yang dapat saya ambil dari kejadian tersebut sehingga tidak terulang atau tidak kejadian kepada jemaah-jemaah lain. Jadi niat saya buat video dan saya sharing kepada Bapak Ibu sahabat sekalian adalah tiada lain agar kejadian-kejadian yang kurang bagus gitu ya, atau bahkan kejadian yang baik-baik itu bisa ditiru, tapi kalau kejadian yang kurang baik itu bisa dihindari, ya. Nah, dan tentu kejadian-kejadian yang kurang baik ini ada sebab musababnya, ya. Satu ketika pada saat saya membawa jamaah umroh ini ada kebetulan kita naik Emirates dan transit di Dubai. Jadi kalau naik pesawat Etihad transitnya di Abu Dhabi, kalau naik pesawat Emirates Airline itu kita transit di Dubai. Kita tahu bahwa bandara atau airport Dubai itu sangat luas, dan dari terminal satu ke terminal lain, ya, kalau kita ganti pesawat misalnya mau transit, ya, kita mau naik pesawat lagi yang ke arah Madinah atau ke arah Mekah, kita harus melewati jalan yang itu pakai lift, ya, naik turun pakai lift. Jadi kalau misalnya jamaahnya mohon maaf lansia misalnya kemudian ketinggalan, itu sudah nyasar pasti. Dan ini hampir kejadian kepada jamaah saya. Jadi ceritanya kita mau masuk ke pesawat kedua. Setelah transit kita mau pindah gate, ya. Pindah gate itu jauh. Seperti saya tadi bilang, jadi kalau kita pindah gate itu kita harus melewati lift. Jalannya itu naik lift, turun, naik lift lagi, turun. Begitu terus, ya. Nah, pada saat kita mau pindah gate gitu, saya biasanya di belakang gitu kan, karena saya ingin memastikan jamaah itu tidak ada yang tertinggal. Biasanya kalau di depan itu ya ada petugas dari pihak pesawat yang menuntun. Nah, saya nggak tahu saya lagi apa atau kenapa tiba-tiba pas udah di jalan gitu, ya, di pertengahan jalan mau ke gate, kok si ibu ini nggak ada satu gitu. Saya si ibu kemana nih? Saya minta yang lain tunggu dulu, saya bilang saya mau cari dulu si ibu A gitu kan, kemana gitu kan, nggak ada. Saya coba mundur ke belakang gitu kan, ternyata dia terkunci di toilet, Masya Allah. Itu di toilet dia teriak-teriak tolong, tolong gitu kan. Nah, namanya orang panik kan, orang kampung gitu kan, apalagi udah lansia, udah ibu-ibu, terkunci di dalam toilet dan
dia tahu temennya sudah pada jalan. Nah, salahnya beliau itu main nyelonong aja, nggak izin mau ke toilet. Jadi saya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya tungguin. Maka terpaksa saya minta izin ke petugas di situ untuk masuk ke toilet perempuan, dan saya minta tolong untuk dibukakan. Dan alhamdulillah Allah masih berikan keselamatan lah kepada kami, kepada jamaah, khususnya kepada si ibu tersebut. Jadi poin pentingnya, tolong Bapak Ibu sahabat sekalian, kalau kita lagi melaksanakan ibadah umroh, kemudian transit ya di negara orang gitu kan, entah di transitnya di Dubai, entah itu di Qatar, entah itu di Malaysia atau dimanapun, kalau misalnya ingin ke toilet, ingin ke tempat apapun, itu harus koordinasi, harus bilang sama mutawif atau tour leader, harus ngomong. Biar apa? Biar ditungguin. Takutnya kalau misalnya kita main nyelong, seperti tadi kejadian, terkunci di toilet, yang akhirnya panik, dan untungnya pesawatnya memang nggak cepat gitu ya, artinya masih lumayan jarak penerbangannya untuk ke Madinah itu masih lumayan lama gitu. Tapi kan kalau tertinggal, wah repot gitu kan, kita harus nyari-nyari dan lain sebagainya. Baik, itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat difahami dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu atau wawasan ya, untuk kemudian kalau misalkan menjalankan ibadah umroh tidak melakukan hal itu. Jadi semuanya harus koordinasi atau komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.